Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teknik-teknik layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Yang pertama ada Arnis Musdalifah, yang kedua Aulia Zahra Wulandari, yang ketiga Dita Fauzia Ansar, yang keempat Intania Zahra, yang kelima Mahisa Hafifah Anggraini, yang keenam Nadia Oktari, yang ketujuh Rahmania Febrianti, yang kedelapan Risma Duyani, yang kesembilan Siti Aulia Ekawati, dan yang terakhir Tuti Pujiastuti. Teknik-teknik layanan BK kelompok. Istilah BK kelompok dalam pengertian yang sederhana adalah bimbingan yang diterapkan terhadap sekelompok individu. Tujuan dari penyelenggaraan BK kelompok tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tujuan program bimbingan pada umumnya, yaitu membantu setiap anggota kelompok supaya dapat berkembang seoptimal mungkin, sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam BK kelompok, di antaranya yaitu teknik pemberian informasi, teknik diskusi kelompok atau kelas, teknik problem solving, teknik homeroom, teknik sosiodrama, teknik psikodrama, teknik permainan dinamika kelompok, dan teknik karya wisata. Teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi sering juga disebut dengan metode ceramah, yaitu pemberian penjelasan atau informasi oleh seorang pembicara kepada sekelompok pendengar. Teknik pemberian informasi dapat dilakukan secara lisan, tetapi juga dapat diberikan secara tertulis. Prosedur teknik pemberian informasi. Pelaksanaan teknik pemberian informasi mencakup 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahap perencanaan, terdapat 3 langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai dengan pemberian informasi itu. Yang kedua, menentukan bahan yang akan diberikan, apakah berupa fakta, konsep, atau generalisasi. Yang ketiga, menentukan dan memilih contoh-contoh yang tepat sesuai dengan bahan yang diberikan. Kekurangan dan kelebihan teknik pemberian informasi. Kekurangan teknik pemberian informasi yaitu yang pertama, sering dilaksanakan secara monolog. Yang kedua, individu yang mendengarkan kurang aktif. Yang ketiga, memerlukan keterampilan berbicara. Kelebihan teknik pemberian informasi. Yang pertama, dapat melayani banyak orang. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak waktu sehingga efisien. Yang ketiga, tidak terlalu banyak memerlukan fasilitas untuk melaksanakannya. Yang keempat, mudah dilaksanakan bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Yang kelima, apabila pembicara pandai menggunakan gambar dengan kata-kata bahannya akan menjadi lebih menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi kelemahan. Yang pertama, sebelum memilih teknik pemberian informasi, perlu dipertimbangkan apakah cara tersebut merupakan cara yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan individu-individu yang dibimbing. Yang kedua, sebelum memberikan informasi, perlu menyiapkan bahan informasi sebaik-baiknya. Yang ketiga, usahakan untuk menyediakan bahan yang dapat dipelajari sendiri oleh pendengar atau siswa. Yang keempat, usahakan sebagai variasi penyampaian agar pendengar menjadi lebih aktif. Yang kelima, gunakan berbagai alat bantu yang dapat menjelaskan pengertian pendengar terhadap bahan yang disampaikan. Teknik diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu teknik bimbingan kelompok yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Dalam kegiatan diskusi kelompok, yang memegang peranan adalah pembimbing. Pembimbing berusaha menciptakan situasi yang mendorong konseli untuk ikut terlibat dalam diskusi dan selalu aktif berpartisipasi dan saling berinteraksi di antara mereka. Setelah diskusi kelompok berjalan, diharapkan pembimbing untuk tidak terlalu mencampuri pola suatu permasalahan. Tujuannya, pertama, mencerahkan atau memperjelas suatu masalah. Kedua, memecahkan masalah konseli dalam kelompok, khususnya terkait dengan pengembangan aspek pribadi sosial. Teknik diskusi kelompok ini juga dapat membantu konseli dalam mengembangkan A. Pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain. B. Meningkatkan kesadaran diri. C. Mengembangkan pandangan baru tentang hubungan antara manusia. D. Mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi. E. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan. F. Mengembangkan keterampilan belajar secara mandiri.
Nah, apa sih ciri-ciri diskusi kelompok ini? Yang pertama, terdapat pembicaraan atau percakapan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Yang kedua, proses pembicaraan dirancang terlebih dahulu. Yang ketiga, tujuannya untuk memperjelas maupun untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan kepada kelompok. Yang keempat, dalam proses diskusi dipimpin oleh pemimpin kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu kelompok terdapat anggota dan pemimpin kelompok. Prosedur teknik diskusi kelompok. 1. Perencanaan. Pada tahap ini, pembimbing atau konselor merancang layanan yang diwujudkan dalam RPLBK. 2. Pelaksanaan. Tahap ini dilaksanakan pembukaan, pelaksanaan kegiatan inti dan penutup. 3. Evaluasi. Pada tahap ini, konselor melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan. Apakah tujuan yang telah dirumuskan di RPLBK telah tercapai? Di samping evaluasi hasil juga dilaksanakan evaluasi proses yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengembangkan program berikut. Kekurangan dan kelebihan teknik diskusi kelompok. Kekurangan teknik diskusi kelompok. 1. Membutuhkan waktu yang lebih lama. 2. Membutuhkan fasilitas tempat yang lebih luas dan fasilitas kursi yang mudah dipindah-pindah. 3. Kemungkinan diskusi menjadi salah arah, tidak mencapai tujuan yang diharapkan apabila konselor kurang kontrol terhadap proses kelompok. 4. Kemungkinan pembicaraan dalam kelompok tidak merata. Ada anggota kelompok yang menguasai pembicaraan, ada yang kurang mendapat kesempatan bicara. Selanjutnya, kelebihan teknik diskusi kelompok. 1. Konseli menjadi lebih aktif sehingga diharapkan tujuan layanan bisa lebih dicapai secara efektif. 2. Diskusi dapat melatih keterampilan konseli dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara lebih efektif. Konseli dapat berlatih mendengarkan aktif, menyampaikan gagasan, pikiran, maupun perasaan, mengenal orang lain, berempati, dan sebagainya. 3. Konseli juga berlatih menjadi pemimpin, baik melalui perannya sebagai pemimpin kelompok maupun hasil pengamatan terhadap pemimpin dan pengalaman sebagai anggota kelompok. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka konselor harus benar-benar mengobservasi secara intensif pada waktu proses diskusi. Jika ditemukan gejala adanya suatu penyimpangan ataupun kelompok yang kurang efektif, konselor dapat segera memberi intervensi terhadap kelompok tersebut. Dalam konteks bimbingan, dalam aktivitas diskusi kelompok yang lebih penting justru pada proses pelaksanaannya dibanding dengan hasil akhir dari materi diskusi. Oleh karena itu, teknik ini bukan suatu pilihan agar konselor dapat meninggalkan kelas untuk mengerjakan tugas lain. Teknik problem solving. Menurut Majid, teknik problem solving atau pemecahan masalah adalah suatu cara dalam memberikan pengertian dengan menstimulasi individu guna memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang suatu masalah dan selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya dalam memecahkan masalah. Adapun langkah-langkah teknik problem solving, yang pertama, identifikasi dan merumuskan masalah. Kemudian, menentukan sebab-sebab masalah. Yang ketiga, mencari alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat, menguji masing-masing alternatif. Kemudian, memilih alternatif pemecahan yang tepat dan melaksanakannya. Dan yang terakhir, mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai. Kemudian, ada faktor penghambat teknik problem solving. Yang pertama, belum memahami masalah yang terjadi dengan baik dan benar. Kemudian, individu tidak dapat menghubungkan antara pengalaman dengan masalah yang sedang dialami. Dan berikutnya, lebih menuruti ego dan emosi daripada langkah pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kurangnya kepercayaan diri pada individu. Kekurangan dan kelebihan teknik problem solving. Kekurangan teknik problem solving yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, memerlukan keterampilan penentuan masalah yang diselesaikan dengan tingkat berpikir anggota kelompok. Kekurangan yang ketiga yaitu membutuhkan cukup banyak sumber belajar yang mungkin akan menyulitkan anggota kelompok untuk mencarinya. Selain dari kekurangan, ada kelebihan dari teknik problem solving. Yang pertama,
yaitu mengakrabkan anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan masalah dengan terampil. Yang kedua, anggota kelompok dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Yang ketiga, kesesuaian antara pendidikan yang diberikan dengan kenyataan hidup. Yang keempat, memberikan keterampilan yang sangat bermakna. Dan yang terakhir, mendorong anggota kelompok untuk menyoroti sebuah masalah dari berbagai sudut pandang. Teknik homeroom. Homeroom merupakan kegiatan yang dilakukan dalam suatu ruangan kelas guna kegiatan bimbingan belajar dalam usaha memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dalam program homeroom ini, hendaknya menciptakan suasana yang bebas dan menyenangkan, sehingga peserta didik dapat mengutarakan perasaannya, mengekspresikan dirinya seperti halnya di rumah. Atau dengan kata lain, homeroom ialah membuat suasana kelas seperti di rumah. Kegiatan ini dapat diisi dengan tanya jawab, permainan, merencanakan sesuatu, bertukar pendapat, dan sebagainya. Kegiatan homeroom dapat dilakukan secara periodik, dapat pula dilakukan sesuai dengan kebutuhan, seperti halnya ketika siswa sudah mulai jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang bersifat stagnan, atau bisa juga dibilang yang bersifat membosankan. Nah, di sini konselor dapat melakukan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik homeroom. Dengan teknik ini, konselor tidak harus berceramah, fokus hanya satu metode untuk memotivasi siswa, akan tetapi konselor bisa memadukannya dengan kegiatan lainnya dengan saling keterkaitan. Ciri-ciri dan tujuan teknik homeroom. Ciri-cirinya: 1. Bersifat kekeluargaan, 2. Bersifat terbuka, 3. Bebas, 4. Menyenangkan, 5. Berkelompok. Tujuannya, yang pertama, menjadikan peserta didik akrab dengan lingkungan. Yang kedua, untuk memahami diri sendiri atau mampu menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, serta memahami orang lain dengan lebih baik. Yang ketiga, siswa nyaman dengan dirinya sendiri. Yang keempat, untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, untuk mengembangkan sikap positif. Yang keenam, untuk menjaga hubungan sehat dengan orang lain. Yang ketujuh, untuk mengembangkan minat. Yang kedelapan, sadar akan kepentingan sendiri. Manfaat dan tahap-tahap pelaksanaan teknik problem solving. Nah, manfaat teknik homeroom bagi guru pembimbing yaitu guru dapat lebih mengenal dan memahami siswa. Guru juga dapat membangun hubungan yang akrab antara guru dengan murid. Sedangkan bagi siswa yaitu menciptakan suasana yang akrab antara sesama siswa sehingga terciptanya suasana yang harmonis di sekolah. Prososial, timbulnya rasa kerjasama dan gotong royong. Tahap-tahap pelaksanaan teknik homeroom. Pelaksanaan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik homeroom hampir sama dengan pelaksanaan bimbingan kelompok pada umumnya. Yang membedakan hanya suasana kekeluargaan yang tercipta. Tahapan pelaksanaan bimbingan kelompok menurut Prayitno ada 4, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran. A. Tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri, dan tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam tahap ini. Teknik pertanyaan dan jawaban, teknik perasaan dan tanggapan, teknik permainan kelompok. B. Tahap peralihan. Tahap kedua adalah jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar, artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Adapun yang dilaksanakan dalam tahap ini antara lain, yaitu yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. 2. Menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. 3. Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Yang keempat, ada beberapa harus diperhatikan oleh seorang pemimpin, yaitu menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaan.
mendorong dibahasnya suasana perasaan, membuka diri sebagai contoh, dan penuh empati. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan penggiringnya cukup banyak. Dan masing-masing aspek perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu 1. Masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. 2. Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. 3. Membahas topik atau masalah secara dalam dan tuntas. D. Tahap pengakhiran. Memasuki tahap pengakhiran hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu 1. Pemimpin mengumumkakan bahwa kegiatan akan segera berakhir. 2. Pemimpin dan kelompok akan kesan dan hasil kegiatan. 3. Membahas kegiatan lanjut. 4. Mengumumkakan pesan dan harapan. Teknik sosiodrama. Sosiodrama merupakan teknik permainan peran atau role playing yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antara manusia. Teknik ini dapat digunakan konselor untuk melatih keterampilan-keterampilan hidup. Salah satunya adalah keterampilan mengelola emosi kepada siswa dengan cara membimbing siswa untuk mempraktekkan peristiwa-peristiwa dalam hubungan sosial yang dikemas dalam bentuk pelaksanaan sosiodrama. Jadi teknik sosiodrama adalah teknik bermain peran dalam rangka untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan interpersonal atau rasa cemburu, dilema, dan lain-lain yang dilakukan dalam kelompok. Tujuan teknik sosiodrama. Sosiodrama ini bertujuan untuk mendidik atau mendidik kembali daripada penyembuhan. Kegiatan ini dilaksanakan bila anggota kelompok mempunyai masalah sosial yang hampir sama. Dapat dikatakan bahwa teknik sosiodrama lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan yang mengarah kepada yang pertama, aspek afektif motorik dibandingkan pada aspek kognitif terkait dengan kehidupan hubungan sosial. Sehubung dengan itu, maka materi yang disampaikan melalui teknik sosiodrama bukan materi yang bersifat konsep-konsep yang harus dimengerti dan dipahami, tetapi berupa fakta, nilai, mungkin juga konflik-konflik yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Yang kedua, melalui permainan sosiodrama, konseli diajak untuk mengenali, merasakan suatu situasi tertentu sehingga mereka dapat menemukan sikap dan tindakan yang tepat seandainya menghadapi situasi yang sama. Diharapkan akhirnya mereka memiliki sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam mengadakan penyesuaian sosial. Tahap teknik sosiodrama. Konselor mengumpulkan anak-anak dan mengelompokkannya menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari beberapa anak. Jumlah anggota kelompok harus sama. 2. Konselor menentukan tema cerita dan babak-babak yang akan dimainkan. Konselor membagi tugas. Satu babak cerita menjadi tugas satu kelompok anak untuk mendramakannya. 3. Konselor memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk berlatih sesuai dengan babak yang harus mereka mainkan. Berikan kebebasan bagi mereka untuk menentukan pembagian peran, dialog, dan sebagainya. 4. Pementasan dilakukan dengan konselor sebagai narator dan yang bertugas menyambung setiap babak sosiodrama. Sebaiknya tiap babak dibatasi waktu pementasannya atau 5 menit dan selalu diakhiri dengan tepuk tangan. 5. Pada akhir sosiodrama, konselor memberi komentar atau kesimpulan atas tujuan cerita. Selain itu, guru juga mengumumkan nilai tiap kelompok dalam pementasan. Jika memungkinkan, guru dapat memberikan kenang-kenangan bagi kelompok yang paling baik memainkan perannya. Kekurangan dan kelebihan teknik sosiodrama. Kekurangan teknik sosiodrama. Pertama, sosiodrama dan bermain peranan memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. Kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid, dan ini tidak semua guru memilikinya. Ketiga,
Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu. Keempat, apabila pelaksana sosiodrama dan bermain pemeran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai. Yang terakhir, kelima, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Kelebihan teknik sosiodrama. Yang pertama, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang saling untuk dilupakan. Yang kedua, sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Ketiga, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Keempat, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa sendiri. Dan yang terakhir, kelima, dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa dan dapat menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi lapangan kerja. Teknik psikodrama. Psikodrama adalah permainan peran yang dimaksudkan agar konseli dapat memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhan, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Sunarti, 2012. Tujuan teknik psikodrama menurut Moreno dalam Yahya 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu seorang pasien atau sekelompok pasien untuk mengatasi masalah pribadi dengan cara menggunakan permainan peran, drama, atau terapi tindakan. Yang kedua, psikodrama merupakan permainan peranan yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya, dapat menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Yang ketiga, teknik dramatik. Manusia dapat berusaha menciptakan kembali suasana fisik dan emosional yang menghendaki dan harus dipahami adalah bahwa keaktifan dalam psikodrama tidak dimonopoli oleh konselor atau terapis, melainkan konseli itu sendiri. Yang keempat, dengan dramatisasikan konflik-konflik batinnya, pasien dapat merasa sedikit lega dan dapat mengembangkan atau insight baru yang memberikan kesanggupan untuk mengubah perannya dalam kehidupan yang nyata. Dasari 2011. Manfaat dan komponen teknik psikodrama. Manfaat. Yang pertama, manfaat katarsis atau melepaskan emosi. Yang kedua, bisa melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang ketiga, dapat mempertinggi perhatian konseli melalui adegan-adegan, hal mana yang tidak selalu terjadi dalam metode ceramah atau diskusi. Keempat, konseli tidak saja mengerti persoalan sosio-psikologis, tetapi mereka juga ikut merasakan perasaan dan pikiran orang lain bila berhubungan dengan sesama manusia. Seperti halnya penonton film atau sandiwara yang ikut hanyut dalam suasana film seperti ikut menangis pada adegan sedih, rasa marah, emosi, gembira, dan lain sebagainya. Yang kelima, konseli dapat menempatkan diri pada tempat orang lain dan memperdalam pengertian mereka tentang orang lain. Komponen-komponen teknik psikodrama. Yang pertama, panggung permainan atau stage. Yang kedua, pemimpin psikodrama. Yang ketiga, pemeran utama atau protagonis. Yang keempat, pemeran pembantu atau auxiliary egos. Yang kelima, penonton atau audiens. Langkah pelaksanaan teknik psikodrama. Yang pertama, tahap persiapan atau the warm up. Tahap persiapan dilakukan untuk memotivasi anggota kelompok agar mereka siap berpartisipasi secara aktif dalam permainan, menentukan tujuan permainan, menciptakan perasaan aman, dan saling percaya pada kelompok. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau the action. Tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan di mana pemain utama dan pemain pembantu memperagakan permainannya. Dengan bantuan pemimpin kelompok dan anggota kelompok lain, pemeran utama memperagakan masalahnya. Yang ketiga,
Tahap diskusi atau tahap berbagi pendapat dan perasaan atau the sharing. Dalam tahap diskusi atau tahap bertukar pendapat dan kesan, para anggota kelompok diminta untuk memberikan tanggapan dan sumbangan pikiran terhadap permainan yang dilakukan oleh pemeran utama. Tahap diskusi ini penting karena merupakan rangkaian proses perubahan perilaku pemeran utama ke arah keseimbangan pribadi. Kekurangan dan kelebihan teknik psikodrama. Kekurangan teknik psikodrama yang pertama, adanya kurang kesungguhan para pemain menyebabkan tujuan tak tercapai. Yang kedua, pendengar atau siswa yang tak berperan sering menertawakan tingkah laku pemain sehingga merusak suasana. Lalu, kelebihan teknik psikodrama. Yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa dengan peran yang dimainkan siswa dapat berfantasi. Yang kedua, memupuk kerjasama antara siswa. Ketiga, menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama. Keempat, siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Kelima, memupuk keberanian berpendapat di depan kelas. Yang keenam, melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Dan selanjutnya ada teknik permainan dinamika kelompok. Dinamika kelompok terdiri dari kata dinamika dan kelompok. Kata dinamika berasal dari kata dinamis yang artinya bergerak dan kata kelompok yang berarti sekumpulan orang yang berkumpul dan berinteraksi serta mempunyai tujuan bersama. Dinamika kelompok ini dipandang sebagai teknik berhubungan antar manusia dengan dimaksud agar kualitas hubungan individu dalam kelompok tersebut dapat mengarah kepada perubahan tingkah laku yang positif. Salah satu kegiatan untuk menimbulkan dinamika dalam kelompok adalah adanya permainan. Permainan sebagai salah satu teknik bimbingan konseling. Menurut Eleanor L. Criswell, model permainan merupakan teknik pembelajaran yang menyenangkan di mana peserta didik akan dihadapkan beberapa petunjuk dan aturan permainan. Belajar dengan permainan memberikan kesempatan kepada anak untuk memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, mempraktekkan, dan mendapat macam konsep serta pengertian yang tak terhitung banyaknya. Selanjutnya ada jenis-jenis permainan dinamika kelompok. Yang pertama ada permainan bermain tali. Dalam segala hal, selalu akan kita hadapi berbagai masalah, dan kita tidak akan dapat terhindar dari masalah itu. Melalui permainan ini, kita akan dihadapkan dengan suatu masalah, dan kita akan mencari cara bagaimana kita dapat keluar dari masalah itu. Yang kedua ada permainan menggambar bersama. Permainan ini bertujuan agar setiap peserta menyadari akan pentingnya komunikasi dalam sebuah kelompok. Yang ketiga ada permainan menyusun batang korek api. Permainan ini bertujuan untuk kekompakan kelompok, menyelesaikan ide atau kreativitas dalam menyusun batang korek api, serta harmonisasi dalam melakukan penyusunan batang korek api dan melatih kecepatan dan ketepatan berpikir. Lalu yang keempat ada permainan membuat sebuah bangunan dari sedotan. Permainan ini bertujuan untuk melatih kecepatan berpikir, melatih mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, mau menerima kegagalan untuk dijadikan pelajaran untuk yang akan datang. Karya wisata. Teknik karya wisata merupakan salah satu teknik dalam BK kelompok yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan kegiatan karya wisata sebagai forumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik karya wisata atau widya wisata adalah cara penyajian dengan membawa siswa mempelajari materi pelajaran di luar kelas. Karya wisata memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, dapat merangsang kreativitas siswa, informasi yang didapat juga lebih luas dan aktual, siswa juga dapat mencari dan mengolah sendiri informasinya. Tetapi karya wisata memerlukan waktu yang panjang dan biaya, memerlukan perencanaan dan persiapan yang tidak sebentar.
Metode karya wisata dapat dijadikan pilihan ketika siswa mengalami kejenuhan belajar dalam ruang kelas secara terus-menerus. Karya wisata memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan dan mempererat hubungan antara sekolah dengan lingkungan masyarakat. Fungsi dari teknik karya wisata. Fungsi dari teknik karya wisata adalah dengan mengunjungi objek-objek menarik yang berkaitan dengan pelajaran atau tujuan tertentu untuk mengetahui lingkungan dan masalahnya, sehingga memupuk rasa tanggung jawab, kerjasama, kepercayaan diri, mengembangkan bakat dan cita-cita dari peserta didik. Teknik karya wisata. Manfaat dari teknik karya wisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siswa akan memperoleh pengalaman langsung. Pengalaman ini dapat memperdalam pengetahuan dan pengertian siswa, karena akan lebih banyak menarik perhatian siswa. Yang kedua, dengan karya wisata dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk pelajaran, misalnya dengan cara observasi, wawancara, dan sebagainya, serta dapat mengumpulkan benda-benda untuk alat peraga. Yang ketiga, memperluas dan memperbesar minat dan perhatian anak, misalnya dengan kunjungan ke pabrik, perindustrian, kesenian, dan lain-lain. Yang keempat, memperkaya pengajaran di dalam kelas. Yang kelima, membuktikan benar tidaknya pengertian yang diperoleh di dalam kelas. Sumber di luar kelas merupakan laboratorium tempat anak-anak mengadakan observasi, eksperimen, dan lain-lain. Langkah-langkah teknik karya wisata. Yang pertama itu persiapan, yaitu penetapan tujuan karya wisata dan survei tentang lokasi karya wisata. Yang kedua itu perencanaan, yaitu membahas hasil survei serta pembentukan panitia secara penuh sesuai job desk-nya masing-masing. Adapun penyusunan acara yang terstruktur untuk melatih kedisiplinan peserta didik dan menentukan metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan langsung maupun dokumentasi. Ketiga, pelaksanaan, yaitu siswa melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam rencana kunjungan. Sedangkan guru maupun konselor hanya mengawasi dan membimbing. Misalnya, pembagian kelompok serta ketua kelompok untuk memudahkan pengkondisian siswa. Dan siswa mencermati arahan pemandu wisata yang menjelaskan tentang museum yang dikunjungi. Dan yang terakhir, siswa dapat mengamati secara langsung tentang peninggalan-peninggalan bersejarah, foto-foto maupun alat transportasi yang digunakan dalam upaya merebut kemerdekaan. Yang keempat, pembuatan laporan. Laporan ini menyajikan tentang informasi yang diperoleh dari museum yang dikunjungi dan hasil pengamatan secara langsung tentang museum tersebut. Dan kelebihan teknik karya wisata. Untuk kekurangan teknik karya wisata diantaranya yang pertama, fasilitas yang diperlukan dan biaya yang dipergunakan sulit untuk disediakan oleh siswa atau sekolah. Yang kedua, sangat memerlukan persiapan atau perencanaan yang matang. Yang ketiga, memerlukan koordinasi dengan guru serta bidang studi lainnya agar tak terjadi tumpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata. Yang keempat, dalam karya wisata sering terjadi unsur rekreasi menjadi lebih prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya menjadi terabaikan. Yang kelima, sulit mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan dan mengarahkan mereka kepada kegiatan studi yang menjadi permasalahan. Kelebihan teknik karya wisata. Yang pertama, karya wisata memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang kedua, membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga, pengajaran serupa ini dapat lebih merangsang kreativitas siswa. Yang keempat, informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Yang kelima, dengan objek yang ditinjau itu, siswa dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi
yang tidak terpisah-pisah dan terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.